Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Battle Pengetahuan. Kali ini kita akan melakukan battle pengetahuan bahasa Indonesia bersama Ibu Is Amalia, Ibu Dina Siti Fauzia, Ibu Melina. Materi battle pengetahuan kali ini adalah mengenai bahasa Indonesia. Terdiri dari 3 babak. Setiap babak memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dan juga jenis soal yang berbeda pula. Pada babak 1, bentuk soal merupakan soal benar dan salah dengan 10 poin setiap jawaban yang benar dan 0 poin untuk jawaban yang salah. Peserta menuliskan jawabannya masing-masing, kemudian ditunjukkan secara bersama-sama. Waktu untuk menjawab setiap soal adalah 5 detik. Peserta yang kalah di babak ini mendapatkan hukuman, dan hukumannya seperti biasa dibacakan setelah selesai babak ke-1. Bagaimana, sudah siap ya? Siap. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Ini dia soalnya. Peserta ujian diwajibkan untuk membawa kartu tanda peserta, alat tulis, dan papan kerani. Padanan istilah asing dari papan kerani adalah clipboard. Benar atau salah? Silahkan tulis jawabannya 5 detik dari sekarang. Oke, waktunya habis. Siap ya? Hitungan ketiga, tunjukkan jawabannya. 1, 2, 3. Oke. Oke, kita lihat ya mana yang tepat, mana yang kurang tepat jawabannya. Dan jawaban yang benar adalah Oke, silakan untuk yang ibu yang benar, silakan siapa yang mau menjelaskan ini penjelasannya. Jadi alasan yang kenapa saya memilih benar karena papan kerani itu kan merupakan alat tulis berupa papan kecil dengan penjepit kertas di bagian atasnya. Biasanya digunakan sebagai alat menulis saat tidak ada meja, begitu. Ya. Ya, jadi begitu ya. Itu untuk penjelasannya. Teman-teman yang di rumah boleh ikut mengisi juga. Silakan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Kita lanjut ke nomor 2. Ini dia nomor 2. Penulisan kata berikut sesuai dengan KBBI. Cicak, benar atau salah? 5 detik dari sekarang. Dan waktunya selesai. Hitungan ketiga, angkat sama-sama. 1, 2, 3. Cicak benar. Oke, 3-3-nya salah ya. Kita lihat jawaban yang benarnya siapa. 1, 2, 3. Salah. Ya, berarti 3-3-nya tepat ya. 3-3-nya harusnya itu adalah cecak, ya bukan cicak. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Nah, penulisan kata berikut sesuai dengan KBBI. Memesona, benar atau salah? 5 detik dari sekarang, silakan. Ada waktu, masih ada waktu, boleh diganti loh. Takutnya salah. Siap ya? 3, 2, 1, lihat, perlihatkan. Oke, benar-benar kita lihat jawaban mana yang tepat ya. 3, 2, 1, silakan. Jawabannya adalah Ini bakalan mempesona. Oke. Mempesona. Bukan memesona ya Pak Yogi? iya, ternyata bukan memesona. Bukan mempesona. Oh, bukan mempesona. Harusnya memesona. Nah, Memesona. ada yang mau menjelaskan kenapa memesona tidak mempesona? Kayak sapu. Kayak sapu kan seharusnya dari kata dasar sapu ya, seharusnya kan dikenakan imbuhan seharusnya kan menyapu, bukan mensapu. Karena di sana ada peluburan kata ya, dari S menjadi Y gitu. Jadi menyapu, bukan mensapu ya, sama halnya dengan mempesona. Dari kata dasar pesona menjadi memesona, bukan jadi mempesona karena ada peluburan kata di sana. Meren coy, meren.
Meren ya. Kita lanjut ya. Soal nomor 4. Sorry. Padanan istilah asing meet and greet adalah temu kangen. Benar atau salah? Silakan ditulis jawabannya 5 detik dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. 3, 2, 1, tunjukkan jawabannya. Meren. Salah, benar. Emang benar salah sih? Kita bertemu tapi teuing ya. Bertemu. kita lihat jawaban yang benarnya yang mana ya. 1, tapi 2, 3. Jawabannya adalah salah. Soalnya itu kan meet itu kan bertemu. Nah, bertemu itu Greetnya greetnya naon apa gitu kan, bukan kangen. Oh, jadi- Tapi kalau kangen berarti bahasa Indonesia apa sih? miss. Miss. Jadi meet and miss. Nah, iya gitu. Oke. Lanjut, lagi. Kita lanjut ke soal nomor 5. Sampah, swing salah. Bukan udah masih ada babak yang lain kan? Siap ya. Soal nomor 5. Terakhir di babak 1, penulisan gelar akademis berikut. Prof. Effendi Sanjaya, PH. I. Benar atau salah? One eternity later. Kalau di kita itu gelar di dalam negeri ya. Biasanya diberikan gelar S titik PD. titik. Kalau di luar negeri Silahkan duduk, gelarnya Bu. bukan SPD tapi PhD. Dekat sini, guys. Penulisannya tapi ikut sama penulisan tata bahasa Indonesia, Bu. Jadi Ikut, PH dot D dot Titik. PH titik D titik. Jadi sebenarnya bukannya tidak tahu titik komanya, cuma tidak tahu gelarnya gitu ya. Oke, kita lihat skor untuk babak ke-1. Yang pertama Bu Eis dengan nilai atau total skor sejumlah 30. Lalu selanjutnya ada Bu Dina dengan skor 40. Ada Bu Melina dengan 30 poin. Jadi yang menang di babak 1 ini adalah Bu Dina. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa setiap babak yang kalah ada hukuman. Nah, hukuman untuk di babak 1 yang kalah di babak 1 harus memakai bahasa Indonesia yang baku selama berada di babak 2. Oke. Jadi Bu Eis dan Bu Melina harus memakai bahasa Indonesia yang baku saat berkomunikasi di babak kedua. Ya, saya tidak akan berkomunikasi. Sebuah pilihan. Iya, sebuah pilihan. Seperti itu ya. Iya. Di babak kedua ini, bentuk soalnya merupakan soal esai. Peserta menuliskan jawabannya di kertas, kemudian menunjukkannya secara bersama-sama. Waktu untuk menjawab setiap soal adalah 20 detik. 15 poin diberikan untuk setiap jawaban yang benar dan 0 poin untuk setiap jawaban yang salah. Peserta yang kalah di babak ini mendapatkan hukuman, dan hukumannya dibacakan setelah selesai babak kedua. Sekarang kita lanjut ke babak kedua. Iya. Bagaimana, mengerti ya? Yes. Kalau sudah, kita lanjut ke nomor 1. Lanjut. Oke, ini nomor 1. Sarana uji untuk mengukur kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia, baik secara lisan ataupun tulis, dinamakan. Kan kalau di Inggris ada TOEFL, ada TOEIC, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau di Indonesia apa tuh? Tesnya itu namanya apa? Kira-kira? Kira-kira saja. Ada apa? A few moments later. 1, 2, 3, silakan tunjukkan. Oke, yang pertama apa Ibu Eis itu? Ujian dalam mengukur kebahasaan. Oke, kalau Ibu Dinar? Ujian kemahiran berbahasa. Kalau Ibu Melina? Komunikasi. Oke, karena ini beragam ya, kita cari yang paling dekat saja ya jawabannya dengan jawaban ini. Dan jawabannya yaitu uji kemahiran berbahasa Indonesia. Dan Ibu Dinar, boleh dijelaskan Ibu, silahkan. Kan kalau misalnya kita tidak tahu ya, kalau bahasa Indonesia kan suka ada clue-nya gitu kan. Jadi kita ambil saja di situ karena kan memang tidak ada istilah gitu kan. Karena kita bingung istilahnya apa. Jadi sudah saja gitu kan, karena di situ ada clue-nya kemahiran, ya sudah saja gitu. Ujian kebahasaan. Mantap. Oke, jadi seperti itu ya. Ya. Nah, ini
sarana untuk menguji kemahiran berbahasa Indonesia itu adalah UKBI atau uji kemahiran berbahasa Indonesia. Yeah. Ya, kalau misalnya di Inggris ada TOEFL, IELTS, TOEIC dan sebagainya. Kalau di Indonesia ada UKBI. Jadi orang asing yang ingin berbahasa Indonesia harus diuji dulu kemahiran berbahasanya melalui UKBI. Seperti itu. Yes. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Tulislah kalimat berikut ini dengan benar. Tuhan yang Maha Kuasa menentukan arah hidup kita. Sekali lagi ya. Tuhan yang Maha Kuasa menentukan arah hidup kita. Nah, sudah? Yes. Oke, hitungan ketiga, silahkan tunjukkan jawabannya. 1, 2, 3. Oke, ini berbeda-beda ya. Kalau yang Ibu Ois itu seperti apa menulisnya? Aturannya seperti apa? Yang huruf besarnya berarti Tuhan, lalu yang Maha Kuasa. Kuasa. Menentukan arah hidup kita itu biasa ya. Kayaknya itu besar atau kecil? Mananya? Besar itu. Kita Kak. Kecil. Oh, kecil. Oke. Kalau yang Bu Dinar? Tuhan besar, Besar. yang kecil maha kuasa, M-nya. MK-nya besar. Kemudian menentukan arah hidup kita Oke. saja. Titik. Oh, berarti sama ya? Ya, sama. Itu dipisah Maha Kuasanya ya? Enggak. Oh, enggak dipisah. Oh, disatukan. Oh, Maha Kuasanya disatukan, itu. dipisahkan. Dipisah karena Oh. K-nya besar. Oh, dipisah karena K-nya besar. Oke. Kalau Bu Meli itu Tuhan, Tuhan. T-nya gede, Ya. besar. yang Y-nya besar. Lalu? Maha, K-nya besar. Menentukan arah hidup kita. Biasa aja ya. Nah, sekarang kita lihat jawabannya ya. Yang mana ya? 1, Yang Maha Kuasa 2, 3. Jawabannya adalah ini dia. Oh, disatukan Jadi- Maha Kuasa. Nah, itu. Jadi ini Maha Kuasa disatukan ya dalam KBBI itu Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau menuliskan Maha Kuasa itu disatukan. Oke, tidak apa-apa. Jadi tidak ada yang dapat poin untuk pertanyaan. Yes. Jeng. Oke, Adil. semuanya. Oh, Maha Kuasa. Kita lanjut ya ke nomor 3. Yes. Makna peribahasa bagai menentang matahari adalah, ditulis saja maknanya ya. Silahkan ditulis jawabannya dari sekarang. Meren ieu mah. Meren ieu mah. Meren ieu mah. Kira-kira Oke, kita lihat jawabannya ya. Tapi sebelum kita lihat jawaban yang benar, Bu Is dulu silahkan dibacakan itu apa Bagai jawabannya. melawan kehidupan. Apa? Meren. Bagai melawan kehidupan. Oke. Kalau Bu Dina? Sebuah ketetapan. Menentang sebuah ketetapan. Kalau Bu Meli? orang yang keras kepala. Orang yang keras kepala. Itu gimana? Oke. Dari mana benar? Kita seperti tadi ya, yang paling dekat jawabannya dengan Ya, jawaban so. ini Medina. itu dianggap benar. Siap ya, kita lihat jawabannya mana yang paling mendekat. Buat atau 3, 2, 1. Ini jawabannya. Melawan atau menyangga kekuatan Atau kekuatan penyangga itu ya. yang jauh lebih tinggi daripada kuasa atau kekuatan penyangga itu tentu akan binasa. Jadi yang paling mendekatnya adalah Tedina. Kan di situ kan udah ada clue-nya menentang berarti Nah, kan sesuatu. gitu. Bayangkan matahari itu kan di atas Iya, tahu benar, sendiri benar, gitu benar. kan. Iya. Nah, gitu. Nah, begitu ya, itu Mantap. padahal sudah ada ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Penggunaan tanda baca titik koma yang benar untuk kalimat berikut adalah: Ibu membeli buku, pensil, dan tinta baju, celana, dan kaos pisang, apel, dan jeruk. Siap-siap ya. Jawabannya diperlihatkan. Silakan. Oke, dari sekarang Bu Melin dulu lah. Silakan dibacakan. Ibu membeli buku, pensil, tinta, dan baju, celana, dan kaos kaki. Pisang, apel, dan jeruk. Pisang, apel, dan jeruk.
Oke. Lalu Bu Dina? Ibu membeli buku, pensil, dan tinta, titik, baju, celana, Bener, baju, bener. celana, dan celana, dan Kaos. Bagus. titik, pisang, apel, dan jeruk, titik. Oke, silakan Bu Eis. Nangga. Ibu membeli buku, pensil, dan tinta, titik, baju, celana, dan kaos, titik, pisang, apel, dan jeruk, titik. Oke, sekarang kita lihat ya jawaban yang benarnya apa. Siap ya? 3, 2, 1 dan jawaban yang benar ini. Ibu membeli Jadi ibu membeli buku, pensil, dan tinta, titik, baju, celana, dan kaos, titik, Dinar. titik, pisang, apel, dan jadi yang benarnya adalah Bu Dina dan Bu Eis. Nah, untuk penjelasannya ini, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Jadi tidak semuanya koma, tapi kalau misalnya banyak komanya, kita pakai titik koma. Seperti itu ya. Yes. Kita lanjut soal nomor terakhir di babak kedua. Soal nomor 5. Perbaikilah kalimat berikut ini sesuai dengan kaidah PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini kalimatnya. Tolong, masukkan buku itu ke dalam tas saya, tanda seru. One eternity later. Kita lihat jawabannya. Silakan tunjukkan maksudnya jawabannya. 1, 2, 3. Oke, Bu Eis, bagaimana itu jawabannya mana? Ke dalam. Mana sih? Penulisan kata ke dalam Ya. seharusnya disatukan. Seharusnya disatukan. Mungkin ya. Oke. Kalau Bu Dina? Kalau Bu Dina seperti apa? Dari dalam masukan dihapus. Oh, masukkan. Dihapus gitu kan. Oh, harusnya? Seharusnya jadi tolong Tolong. buku itu Ke dalam tas saya. Naon sih? Masukannya. Masukannya dihapus ke anu tadi Narma. Jadi menjadi kalimat tolong buku itu ke dalam tas saya. Nah, Oke, seperti itu ya. Lanjut. Oke, silakan Bu Melin. Tolong masukkan buku ke dalam tas saya. Buku nggak pakai itu. Tidak pakai itu. Itunya dihilangkan. Tolong masukkan Ya, buku silakan. ke dalam tas saya. Oh, iya. Oke, kita lihat ya mana yang benar. 3, 2, 1 dan ini dia jawaban. Tolong masukkan buku itu ke dalam tas. Oke, kita lihat pembahasannya. Masukkan itu ada imbuhan An. jadi kan. Masuk. Masuk. Tina kata masuk. Masukkan itu. Ya, dari kata Kalau kasarnya masukkan nggak itu pakai. masuk. Silakan. gitu. Silakan, Terus Dewi. ditambah kaan gitu. Jadinya. Jadinya masukkan. Jadi kaknya nggak satu ya. Iya, satu, jadi harus dua. Masukkan. Oke. Jadi tidak ada peleburan di dalamnya. Tidak ada peleburan. Kalau masukkan itu berarti seperti Input saran. Oke. Kita sudah selesai di babak kedua. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Jadi Si Melin untuk nol. Bu Melina skornya 0. Lalu untuk Bu Dina skornya 52,5. Dan Bu Eis 15. Oke, kita sudah tahu ya, yang kalah di babak kedua ini adalah Bu Melina. Jadi hukumannya adalah harus berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda halus di babak ketiga. Di babak ketiga, bentuk soal merupakan soal pilihan ganda. Peserta menjawab setiap soal dengan sistem rebutan. Jika dalam waktu 1 menit tidak ada yang berhasil menjawab, maka peserta dianggap gagal. 30 poin diberikan untuk setiap jawaban yang benar dan minus 10 poin untuk setiap jawaban yang salah. Peserta yang kalah di babak ini mendapatkan hukuman dan hukumannya dibacakan setelah selesai babak ketiga. Akan lanjut ke babak ketiga. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Ini dia soalnya. Laut eta. Oke,
saya akan bacakan soalnya. Nah, di sini ada diagram dan tabel. Nah, soalnya itu Bener tuh itu. sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Nah, ini di sini tinggal dilihat saja datanya dari diagram kira-kira yang mana. Nah, kalau ini saya bacakan yang ini ya. Yang pertama di tabel itu ada material kulit pisang, waktu dekomposisinya 6 minggu. Nah, material organik kulit jeruk, waktu dekomposisinya 5 bulan. Kantong kertas 8 minggu, sisa apel 2 bulan, kertas tisu 5 minggu. Nah, sekarang kalau misalnya sampah anorganik ini, dia lebih lama. Untuk plastik dekomposisinya itu 400 tahun, baja 100 tahun, kaleng aluminium 250 tahun, dan kulit sintetis 500 tahun. Nah, untuk jawabannya yang pertama, A 100 tahun, B 250 tahun, C 375 tahun, D 475 tahun, E 575 tahun. Kira-kira yang mana? Siap, jawabannya perlihatkan 3, 2, 1. Oke, E, D, dan D. Kita lihat jawaban yang benarnya adalah ini, D. Jawaban yang benarnya adalah 475 tahun. Iya, sarang eta. Seperti ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, penggunaan tanda baca yang mengikuti EYD terdapat pada kalimat A. Di sana ada harimau loreng, penguin dan gorila titik. D-nya tadi di sananya dipisah lalu huruf besar. B. Kami kaknya besar, semua akan berangkat, minggu ini titik. Oke, C. Lukisan paling tua, lukisan L-nya huruf besar, dibuat pada tahun 1992 titik, dan yang terbaru adalah tahun 2001 titik. D. Tanda kutip buka, emosi muncul dari detail titik tanda kutip tutup, katanya titik. E terakhir, kalau tetangga, kalau kaknya huruf besar, bersikap tak acuh, anjing kami akan mati terpanggang titik. Silahkan, boleh dituliskan jawabannya yang mana. Benar skor ya. Oke, jadi skor babak ketiga untuk Bu Ais 45. Untuk Bu Dina 80. Dan untuk Bu Melina 45. Jadi total skornya untuk Bu Melina 75. Nah, 172. Bu Ais 9. Jadi pemenangnya sudah jelas ya, adalah kita sebutkan bahwa yang kalah akan mendapatkan hukuman. Nah, Bu Melina, hukumannya adalah harus menyimpulkan apa yang sudah kita dapat dari soal-soal yang sudah kita bahas hari ini. Jadi silahkan disimpulkan apa yang sudah kita dapat. Jadi kesimpulannya pada battle hari ini yaitu bahwa nilai adalah bonus. Yang penting itu adalah kejujurannya. Yeay. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya di